Bloomberg ETF Analysts baru saja mengungkapkan prediksi menarik. Komisi Sekuritas dan Bursa AS, SEC, kemungkinan akan menyetujui ETF gabungan XRP dan Solana tahun depan. Namun, perjalanan menuju persetujuan ini tidak akan mudah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas lebih dalam. Menurut analis Bloomberg, termasuk James Seyffart dan Eric Balchunas, tahun depan akan menjadi era baru bagi industri kripto dengan gelombang ETF berbasis aset kripto. Mereka memproyeksikan persetujuan beberapa ETF baru, dimulai dengan kombinasi Bitcoin dan Ethereum. Saat ini, sejumlah manajer aset seperti Bitwise, Hashdex, dan Franklin Templeton telah mengajukan proposal untuk ETF Bitcoin Ethereum. Penting dicatat, SEC sebelumnya sudah menyetujui ETF terpisah untuk Bitcoin dan Ethereum. ETF berbasis Bitcoin diluncurkan pada Januari tahun ini, sementara ETF Ethereum mulai diperdagangkan 6 bulan kemudian, tepatnya pada Juli. Setelah ETF Bitcoin Ethereum, analis Bloomberg memprediksi Litecoin akan menjadi kandidat berikutnya. Sebagai fork dari Bitcoin, Litecoin mungkin dianggap sebagai komoditas oleh SEC, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk mendapat persetujuan. Namun, ETF berbasis XRP dan Solana diperkirakan akan menghadapi penundaan. Masalah utamanya adalah status hukum kedua aset ini. SEC telah melabeli XRP dan Solana sebagai sekuritas dalam berbagai kasus hukum. Sebagai contoh, Eleanor Terret dari Fox Business melaporkan bahwa SEC baru-baru ini menolak 2 dari 5 aplikasi untuk ETF Solana. Sementara itu, aplikasi ETF untuk XRP masih menunggu keputusan. Namun, analis Bloomberg, Balchunas dan Seyffart, optimis bahwa perubahan kepemimpinan di SEC dapat membawa harapan baru. Di bawah administrasi saat ini, persetujuan mungkin tidak terjadi, tetapi dengan pemerintahan baru, termasuk penunjukan tokoh pro-kripto seperti Paul Atkins sebagai ketua SEC, peluang ini bisa meningkat. Kemenangan Donald Trump dalam pemilu baru-baru ini membawa angin segar bagi industri kripto. Trump dikenal sebagai pendukung Bitcoin, dan ia telah memilih beberapa tokoh pro-kripto untuk posisi kunci dalam pemerintahan. Misalnya, David Sachs telah ditunjuk sebagai Crypto Caesar, sementara Scott Bessent diangkat sebagai Menteri Keuangan AS. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen untuk mendorong inovasi di sektor kripto. Step, seorang analis pasar terkemuka, mengatakan, dengan tim baru ini, kita mungkin akan melihat perubahan signifikan dalam regulasi kripto, termasuk persetujuan ETF XRP dan Solana. Dengan perubahan kepemimpinan di SEC dan dukungan yang lebih besar untuk kripto di tingkat pemerintahan, tahun depan bisa menjadi momen penting bagi XRP, Solana, dan aset kripto lainnya. Meskipun tantangan hukum masih ada, optimisme tetap tinggi. Bagaimana menurut Anda? Apakah ETF XRP dan Solana benar-benar akan disetujui tahun depan? Atau akankah ini hanya menjadi janji manis tanpa realisasi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk tetap update dengan berita terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.